Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi sesuai dari hasil kerja kami. Baik, di sini kami akan membahas soal dari nomor 1 hingga nomor 5. Untuk nomor 1, jawaban dari kami yaitu pendapat kelompok kami aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Sumatera memiliki dampak yang merugikan lingkungan dan masyarakat setempat, yang berpotensi membawa bencana ekologis dan mengancam keselamatan masyarakat lokal. Namun, ada beberapa pendapat yang menganggap bahwa pertambangan bisa berjalan berdampingan dengan masyarakat sekitar. Meski demikian, pertambangan ilegal telah menyebabkan kesusahan yang sangat signifikan, seperti pencemaran udara, sungai, laut, dan tanah, serta hilangnya mata pencarian masyarakat. Baik, di sini untuk nomor 2 itu kita membahas tentang diagram alirnya atau strukturnya. Yang pertama itu ada studi pendahuluan dan pemetaan geologi, yang dimana itu melakukan studi awal untuk memahami karakteristik geologi daerah eksplorasi. Yang kedua adalah pengambilan contoh dan analisis laboratorium yang dimana mengumpulkan batuan dan tanah. Untuk yang ketiga ada geofisika dan geokimia. Ini itu melakukan survei untuk mendeteksi adanya anomali potensi kandungan logam. Dan ketiga ada pengeboran yang memperoleh informasi lebih lanjut mengenai kedalaman dan distribusi logam. Dan untuk yang terakhir ada evaluasi ekonomi, yang dilakukan evaluasi ekonomi untuk menentukan layak atau tidaknya tambangan ini. Baik, selanjutnya yaitu tentang nomor 3. Jelaskan dampak buruk dari proses-proses tersebut bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Nah, untuk dampak buruk dalam penambangan di Sumatera terutamanya biasanya terjadi pada pencemaran lingkungan karena adanya aktivitas pertambangan ilegal. Kerusakan alam juga bisa terjadi karena aktivitas ilegal ini. Karena itu, bahan-bahan yang digunakan untuk aktivitas ilegal dapat merusak kesehatan tubuh bagi masyarakat sekitar. Nomor 4, berikan solusi atas dampak buruk yang kalian paparkan di poin nomor 3. Berdasarkan dari studi soal jawaban nomor 3, solusi dari dampak pada nomor 3 ini harus ada pembenahan regulasi dan standar pengelolaan lingkungan hidup, pembuatan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, penyuluhan dan sosialisasi dampak tambang ilegal. Itu satu merupakan solusi untuk masalah nomor 3 karena pada dasarnya penambangan ilegal itu tidak akan ada jika masyarakat memahami dampaknya. Selanjutnya, material laju apa saja yang telah dikaji peneliti dengan logam AU dan AG yang kami dapatkan adalah kandungan unsur logam dasar atau base metal yang bertujuan untuk menyelidiki keberadaan dan sebaran berbagai jenis logam. Yang kedua, microfloc logam emas dan perak dalam limbah elektronik untuk mengetahui persentase pemulihan emas dan perak dalam limbah elektronik seperti CD dan Apple. Baik, selanjutnya yaitu kita akan melakukan presentasi PPT yang sudah kami buat, yang dengan judul Sintesis Nanopartikel Emas atau AU dari ekstrak daun akasia dan aplikasinya untuk elektroda sensor hidroquinon pada krim kosmetik.
dosen pengampu yaitu Dr. Abdul Aji, SSI. Berikut adalah anggota kelompok, yaitu ada Randi, kedua ada Stefan Runabulo, dan yang ketiga ada Dimas Zumar Firdaus. Adapun outline sebagai berikut, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Pada zaman yang dipenuhi dengan serba modern saat ini, kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Kebutuhan akan kosmetik ini tidak hanya diperuntukkan bagi wanita. Bahkan saat ini pria pun juga menggunakannya. Pengembangan kosmetik dari bahan alam sudah banyak diterapkan di berbagai industri kosmetik. Produk pemutih wajah baru-baru ini banyak dikembangkan dari bahan alam yang dinilai memiliki efektivitas yang sama dengan potensi keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan bahan sintetis. Bahan alam sebagai kosmetik memiliki kelemahan berupa rendahnya proses penyerapan zat aktif ke dalam sel kulit. Secara umum, terdapat dua metode untuk memperoleh AU, yaitu secara top-down atau fisika dan bottom-up secara kimia. Metode top-down fisika ini merupakan pemecah ukuran partikel bulk menjadi partikel kecil berbentuk nano tanpa mengubah sifat bahan. Sedangkan metode bottom-up kimia merupakan metode yang diawali dengan atom-atom atau molekul-molekul yang akan membentuk partikel berukuran nano. Metode green sintesis menggunakan ekstrak bahan alam sebagai reduktan dan zat penstabil untuk sintesis nanopartikel emas. Memanfaatkan bahan alam atau mikroorganisme sebagai agen produksi. Lalu mikroorganisme yang digunakan adalah jamur, kamir, dan bakteri. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka yang pertama terdapat emas. Emas atau AU dengan nomor atom 79 tidak bereaksi dengan banyak zat kimia, kecuali terhadap fungolin dan aquaregia. Emas juga salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia dan termasuk dalam kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Emas memiliki titik ngubung 1000 derajat Celcius dalam bentuk cair. Sifat-sifatnya mencakup kelembutan, kekilapan, dan kemampuan untuk dicetak dan ditempa. Kekerasannya bersihkan antara 2,5 sampai dengan 3 dalam skala Mohs. Sementara berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Next. Selanjutnya ada nanopartikel. Nanopartikel memiliki ukuran 1 sampai dengan 100 nanometer dalam beberapa studi rentang ini bisa sampai dengan 1000 nanometer. Walaupun menurut unit SI, seharusnya mencakup partikel berukuran 1 sampai dengan 10 nanometer. Material dengan ukurannya memiliki luas permukaan pengumpulkan yang besar, sehingga sifat-sifat material pada ukuran tersebut berbeda dengan sifat pada sistem Bohr. Nanopartikel logam, terutama dalam katalis, memiliki luas permukaan tinggi yang memungkinkan interaksi yang efisien dengan senyawa kimia. Proses katalis menggunakan nanopartikel telah dipelajari baik untuk sistem homogen maupun heterogen. Next. Nanopartikel AU sebelumnya. Nanopartikel AU emas berukuran 2 sampai dengan 3 nanometer terbukti menjadi katalis yang sangat baik dan menunjukkan sifat magnetik yang cukup besar. Aplikasi emas sangat beragam, termasuk sebagai sensor untuk logam berat dan biomolekul, katalis, fotokatalis, dan dalam bidang biomedis. Dalam konteks biomedis, nanopartikel emas yang dimodifikasi dapat mengikat secara spesifik dengan syarat tertentu, digunakan untuk
terapi termal guna merusak sel yang berbahaya. Lalu next. Hidroquinon. Hidroquinon adalah senyawa fenolik yang digunakan dalam kosmetik untuk pemutih kulit. Senyawa ini dapat larut dalam air, metanol, dan etan. Meskipun kelangutannya dalam air lebih rendah dibandingkan dengan senyawa 2-dihidroksibenzen lainnya. Hidroquinon banyak digunakan dalam proyek kosmetik karena sifatnya sebagai antioksidan dan kemampuannya menghambat produksi melanin pada kulit, menyebabkan kulit menjadi lebih putih. Tapi meskipun memiliki efek pemutihan, penggunaan hidroquinon dalam kosmetika memiliki resiko dan efek samping. Saat awal penggunaan kulit mungkin tampak memuaskan dengan perubahan menjadi lebih tenang. Namun penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan kulit seperti kemerahan, kusam, dan bercak hitam. Hidroquinon juga dapat menyebabkan iritasi dermatitis panas, sensasi tertekan, peradangan panas, dan bahkan membahayakan janin pada wanita hamil. Next. Sebelumnya daun akasia. Daun akasia atau akasia mangium. Akasia mangium sebuah tumbuhan memiliki potensi senyawa kimia termasuk alkaloid, flavonoid, fenol, ginosida, saponin, steroloid, tannin, dan terpenoid. Daun akasia mengandung senyawa fenolik seperti tannin dan flavonoid yang mampu menghambat kekesambahan dan tumbuhan dengan efek penurunan tertinggi pada konsentrasi 50%. Senyawa kimia yang terdapat pada daun akasia telah terbukti menghambat perkembangan dan pertumbuhan dua jenis gurma, Quercia sapononia longina dan Helenium aromaticum, menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, semakin tinggi pula perhambatan perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Akasia magnesium juga banyak dijumpai di Indonesia sebagai bahan baku industri pulp serta sebagai pohon peneduh. Dalam industri pulp, pohon akasia menjadi pilihan utama untuk bubur kertas karena kadang selulosa yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Meskipun demikian, tidak semua bagian pohon akasia dianggap layak untuk dijadikan pulp. Contohnya daun, yang sering dianggap sebagai limbah yang tidak terbungkus. Maka dari itu, kami melakukan sintesis nanopartikel AU dari ekstrak daun akasia dan aplikasinya untuk elektroda sensor hidrokonium pada kosmetik. Oke, untuk tahap selanjutnya itu kita masuk ke metode. Adapun bahan dan alat yang kita gunakan, kita mulai dari bahan dulu. Yang pertama itu daun akasia. Dan bahasa latinnya itu biasa disebut Acacia mangium. Selanjutnya Aquades serbu grafena oksida atau biasa dibilang dengan geo, natrium klorida 0,1 molar, kalium ferricyanida, kalium ferrosinida, standar hidroquinone, sampel krim kosmetik, dan buffer fosfat 0,1 molar dengan pH 7,0. Dan di sampingnya juga ada pun alat yang kita gunakan, yaitu berupa hot plate plus magnetic stirrer, oven, kawan, blender, pH meter, neraca analitik, scanning electron microscope energy disperser atau biasa dengan X-ray, CV, cyclic voltammetry, PSA, particle size analyzer, spectrophotometer UV vis, dan Fourier transform infrared atau biasa disebut dengan FTIR. Nah, adapun diagram alir, yaitu pertama kita mulai dari preparasi ekstra daun akasia atau akasia mangium. Yang pertama itu daun akasia dipotong kecil-kecil, kemudian di oven pada temperatur atau suhu 90 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian ditumbuk menjadi bubuk halus dan diayak dengan ukuran 100 ml. Ekstrak daun akasia
ditimbang sebanyak 1 gram. Selanjutnya ditambahkan 20 ml Aquades dan distirrer dengan temperatur 70 derajat Celcius. Dan di sini juga kita akan melakukan centrifuge, di mana nanti centrifuge-nya ini akan kita menggunakan kecepatan 1000 ppm kurang lebih selama 8 menit, dan sehingga di situ nanti ekstranya didapat kemudian dipisahkan. Dan selanjutnya akan dilakukan dengan tahap biosintesis AUNPS. Yang pertama, ekstrak daun akasia sebanyak 10 ml ditambahkan dalam 45 ml larutan HCl4 0,1410 molar dalam gelas beker 100 ml volume. Kemudian distirrer dan dipanaskan dalam penanas air dengan suhu 70 derajat Celcius kurang lebih waktunya selama 20 menit. Kemudian diamati perubahan warna, di mana nanti itu akan terjadi dari kuning menjadi ungu sehingga terbentuk AUNPS. Selanjutnya larutan tersebut disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 30 menit, dan sehingga nanti di situ akan terjadi pemisahan dan diambil nanopartikel emasnya dengan pipet, dan kemudian di oven pada suhu temperatur 80 derajat Celcius selama 24 jam sehingga terdapat nanti AUNPS. Nah, setelah itu baru dikarakterisasi AUNPS-nya dengan menggunakan beberapa instrumen. Adapun instrumen yang kita gunakan yaitu menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui panjang gelombang dari AUNPS, dan selanjutnya dengan menggunakan PSA untuk mengetahui ukuran dari AUNPS, dan kemudian dikarakterisasi dengan instrumen SEM untuk mengetahui morfologi permukaan AUNPS, dan EDS dan EDX untuk mengetahui kandungan unsur dalam AUNPS hasil sintesis. Sedangkan karakterisasi dengan menggunakan FTR untuk mengetahui gugus fungsi dari GO, GOAU, NPS, dan ekstrak daun akasia. Kemudian akan dilakukan dengan pembuatan elektroda GO-AU NPS. Nah, GO-NPS dibuat dengan cara mencampurkan GO dengan berat sebesar 0,00014 gram dan NPS sebesar 0,001 gram. Kedua materi tersebut dicampurkan dengan PFC sebesar 0,0014 gram dan ditambahkan larutan THF kurang lebih 2-3 tetes. Kemudian campuran tersebut dikeringkan dengan oven pada suhu 70 hingga 80 derajat Celcius selama 3 hingga 5 menit, dan sesekali campuran dibolak-balik. Selanjutnya dipepalkan ke dalam selongsong yang telah diberi kawat tembaga GO-AUNPS sebelum digunakan sebagai elektroda, dikeringkan selama 1 hingga 2 hari terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan dengan pengujian sifat elektrokimia GO-AUNPS. Nah, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan CV atau biasa disebutnya cyclic voltammetry. Larutan yang digunakan adalah larutan NaCl 0,1 molar yang mengandung 10 mmol Ke3 FeCN6 K4 FeCN6 dengan rasio 1:1 rasio molar. Rentang potensial digunakan minus 1,0 sampai 1,0 volt dan dilakukan dengan variasi scan dari rate dari 0,05 hingga 0,09, dan kemudian akan dilakukan dengan pengukuran elektrokimia hidroquinon dengan GO-AUNPS. Yang pertama akan dilakukan dengan pembuatan larutan standar hidroquinon 1 molar, dan selanjutnya akan dilakukan dengan pembuatan larutan kerja hidroquinon. Kemudian akan dilakukan dengan preparasi sampel krim kosmetik. Nah, sampel krim kosmetik kita timbang dulu sebanyak 1 gram, kemudian kita tambahkan 25 ml larutan PBS 0,1 molar dengan pH 7,0 dan distirrer kurang lebih selama 10 menit. Selanjutnya disaring dengan menggunakan kertas saring. Larutan sampel yang diperoleh ditambahkan dengan larutan PBS hingga tanda batas labu ukur 25. Dan yang terakhir akan kita melakukan pengukuran elektrokimia hidroquinon. Pengukuran elektrokimia hidroquinon menggunakan CV atau cyclic voltammetry dengan elektroda kerja GO-AUNPS. Larutan standar hidroquinon 1 molar dalam 0,1
molar larutan elektrolit PbS pH 7,0 diukur dengan rentang potensial minus 1,3 sampai 1,5 volt dan akan dilakukan dengan variasi scan rate dari 0,05 hingga 0,1 volt. Pengukuran konsentrasi endokrinon dalam sampel krim kosmetik dilakukan dengan secara adisi standar. Metode adisi standar dilakukan dengan cara menambahkan 0,02 molar standar HQ 5 mili ke dalam sampel. Cara yang sama akan dilakukan secara berurutan pada standar HQ 0,04, 0,06 hingga 0,8. Analisis dilakukan dengan rentang potensial minus 1 sampai 1,3 volt dan akan dilakukan dengan scan rate 0,05. Dan selanjutnya itu daftar pustaka bisa kita lihat sendiri. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.